Penjelasan. Penduduk Jepang di Indonesia berlangsung selama kurang lebih 3,5 tahun dari tahun 1942 hingga 1945. Meskipun masa pendudukan tersebut tergolong singkat, dibandingkan dengan penjajahan Belanda, dampak yang ditinggalkan Jepang cukup besar, khususnya di bidang militer. Jepang yang saat itu tengah berperang melawan sekutu di Perang Dunia II, memanfaatkan wilayah-wilayah jajahannya termasuk Indonesia untuk mendukung kekuatannya di militer. Salah satu langkah yang diambil Jepang adalah dengan melibatkan rakyat Indonesia dalam organisasi-organisasi militer dan semi-militer. Langkah ini tidak hanya berdampak bagi kepentingan Jepang, tetapi juga memberikan bekal bagi rakyat Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan. Dampak paling yang nyata dari pendudukan Jepang di bidang militer adalah pembentukan berbagai organisasi militer dan semi-militer yang melibatkan rakyat Indonesia. Organisasi ini dibentuk oleh Jepang dengan tujuan utama memperkuat pertahanan dan mendukung kepentingan perang mereka. Organisasi yang dibentuk. 1. PETA atau Pembela Tanah Air merupakan organisasi militer resmi yang anggotanya berasal dari pribumi Indonesia. PETA dibentuk pada tahun 1943 atas pemerintah tentara Jepang dengan tujuan melatih rakyat Indonesia agar siap membantu Jepang menghadapi ancaman sekutu. Meskipun awalnya untuk kepentingan Jepang, PETA menjadi wadah penting militer pertama yang resmi bagi bangsa Indonesia. Yang kedua, Keibodan, organisasi keamanan desa yang bertugas menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat. Selain itu, Keibodan juga dilatih dasar-dasar kemiliteran. Ketiga, Heiho, pasukan pembantu tentara Jepang yang anggotanya juga berasal dari rakyat Indonesia. Tugas utama Heiho adalah membantu tentara Jepang di medan perang, namun seringkali mereka ditempatkan di posisi-posisi berbahaya. Keempat, Seindenan, organisasi pemuda yang dibentuk untuk memberikan pelatihan kedisiplinan dan militer kepada pemuda Indonesia. Organisasi bertujuan menyiapkan generasi muda yang siap sedia membela kepentingan Jepang. Dampak positifnya yaitu ada 3. Yang pertama, pelatihan kemiliteran. Latihan militer yang diberikan kepada rakyat Indonesia melalui organisasi seperti PETA Pembela Tanah Air meningkatkan pengetahuan dan keterampilan militer. Yang kedua, keterampilan pertempuran. Pengalaman dalam pertempuran dan strategi perang yang diperoleh dari pelatihan militer memberikan bekal bagi rakyat Indonesia dalam menghadapi sekutu setelah kemerdekaan. Yang ketiga, semangat jiwa dan nasionalisme. Pelatihan dan keterlibatan dalam organisasi militer meskipun untuk kepentingan Jepang membangkitkan semangat juang dan nasionalisme di kalangan pemuda Indonesia. Dampak negatifnya ada 3. Yang pertama, Romusa atau kerja paksa, memaksa rakyat Indonesia untuk membangun pangkalan militer, jalan kereta api, dan kepentingan perang lainnya tanpa upah. Banyak yang meninggal karena kelaparan dan siksaan. Yang kedua, mengeksploitasi sumber daya alam. Jepang mengeksploitasi sumber daya Indonesia untuk kepentingan perang, menyebabkan kesengsaraan dan kemiskinan. Yang ketiga, pelecehan dan kekerasan terhadap perempuan. Para perempuan Indonesia dipaksa untuk menjadi Jugun Ianfu dan wanita penghibur untuk tentara Jepang. Mereka mengalami kekerasan seksual, pelecehan, hingga penyiksaan. Secara keseluruhan, penduduk Jepang di Indonesia memberikan dampak yang cukup signifikan dalam bidang militer. Meskipun tujuan awalnya adalah untuk mempertahankan kekuasaan Jepang di Asia Tenggara, kebijakan-kebijakan militer yang diterapkan justru menjadi salah satu faktor penting yang mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Melalui pembentukan organisasi militer dan pelatihan bersenjata, rakyat Indonesia memperoleh keterampilan dan pengalaman yang sangat berguna dalam upaya mempertahankan kemerdekaan pasca proklamasi. Selain itu, pengalaman tersebut turut menumbuhkan semangat nasionalisme dan kesadaran kolektif tentang pentingnya memiliki kekuatan militer nasional.